ketemu lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas satu aturan penting nih dari bukunya Richard Templer, The Rules of Management. Kita fokus ke aturan nomor 14, memberi semangat kepada orang lain. Sumbernya? Ya langsung dari aturan itu sendiri di bukunya. Misinya jelas ya, kita pengen ngerti banget kenapa sih ngasih semangat itu krusial, dan gimana cara efektifnya sebagai manajer, atau mungkin rekan kerja juga. Betul sekali. Ini topik yang kesannya simpel ya, tapi dampaknya itu loh bisa luar biasa. Seringkali kita fokus ke target, ke strategi, tapi lupa sama sisi manusianya. Memberi semangat ini, seperti yang nanti kita bahas, bukan cuma pemanis aja, tapi bisa jadi bahan bakar utama buat tim Anda. Serius deh, mungkin lebih ngefek dari bonus malah. Yuk kita bedah bareng. Oke, siap. Langsung aja ya. Aturan 14 ini bilang orang-orang di tim Anda itu butuh loh, bukan sekedar pengen tahu kalau Anda itu senang sama kerja mereka. Ternyata pujian tulus dari atasan itu ada di peringkat atas banget daftar kebutuhan tak terucap mereka di kantor. Iya, mereka mungkin nyebutnya pengakuan atau apresiasi, tapi intinya ya sama aja. Mereka merasa berhasil karena Anda ngasih tahu mereka. Gitu kan intinya. Nah, ini dia yang menarik. Sumber ini ngebedain dua jenis pujian ya. Ya, betul. Ada pujian retroaktif. Itu pujian yang kita kasih setelah kerjaan bagus selesai. Ya bagus sih, ini standar lah ya. Tapi ada satu lagi yang menurut Templar ini lebih kuat. Pujian aktif. Pujian aktif, maksudnya gimana tuh? Itu semangat atau pujian yang Anda kasih sebelum mereka mulai kerja atau pas lagi prosesnya gitu. Pas lagi berjuang. Tunggu. Pujian sebelum selesai. Bukannya itu agak aneh ya? Atau mungkin jadi kerasa kurang tulus gitu dibanding muji hasil yang udah jelas bagus? Nah, pertanyaan bagus itu. Justru, Templar bilang pujian aktif ini punya kekuatan psikologis yang gede banget. Jadi pas Anda bilang, saya percaya loh kami se-handle ini. Atau, wah ide awalmu ini potensinya bagus banget. Sebelum tugasnya kelar, itu Anda nggak cuma ngasih semangat. Anda itu kayak nanemin kepercayaan gitu. Oh, jadi kayak modal percaya di awal ya? Persis. Dan kemungkinan mereka buat beneran berhasil, itu jadi jauh lebih gede. Kenapa? Ya karena mereka jadi termotivasi buat ngebuktiin kalau kepercayaan Anda itu bener. Mereka jadi kayak punya utang positif, gitu. Nggak mau ngecewain Anda, dan yang lebih penting lagi, nggak mau ngecewain diri sendiri. Oke, masuk akal banget. Jadi bukan sekedar basa-basi ya, tapi semacam investasi kepercayaan. Dan bagian ini nih yang bikin saya mikir, Templar nyebut pujian ini impian para minimalis. Maksudnya apa lagi nih? Iya. Maksudnya gini, ini tuh alat manajemen yang efisien banget. Coba deh Anda pikirin. Ngasih semangat itu kan gratis, nggak perlu budget khusus. Bisa diulang kapan aja, nggak bakal basi, hampir selalu efektif kalau tulus ya. Gampang banget dilakuin, cuma perlu beberapa kata aja. Dan nggak makan waktu sama sekali. Bener juga ya, bandingin sama bikin program insentif yang ribet atau bonus yang mahal. Ini kayaknya simple tapi ngena gitu. Itu dia poinnya. Dampaknya besar, usahanya minimal. Gratis, mudah, efektif, kok kayaknya sempurna banget ya? Tapi kenapa ya nggak semua manajer melakukannya secara konsisten? Pasti ada sesuatu nih. Nah, ini nih bagian yang sering kali terlewatkan. Sumbernya itu mengarah ke satu hal yang dalam. Rasa percaya diri si manajer itu sendiri. Kalau Anda misalnya sebagai manajer ragu sama kemampuan diri sendiri, itu secara nggak sadar bisa bikin Anda ragu juga sama kemampuan tim Anda. Jadi nyambung ke diri sendiri ya? Iya. Keraguan internal ini bikin Anda jadi kayak nahan pujian, terutama pujian aktif tadi. Ada ketakutan gitu. Kalau muji kecepatan terus mereka gagal, wah itu kayak nunjukin penilaian Anda yang salah. Wah, dalam juga ya. Jadi ini bukan cuma soal gimana motivasi tim, tapi juga refleksi keyakinan internal si pemimpin. Ini penghalang tersembunyi yang sering nggak disadari. Tapi karena rasa nggak pede diri sendiri, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin nih? Coba inget-inget deh, gimana rasanya waktu terakhir kali Anda dapat pujian tulus atau dorongan semangat? Entah dari atasan, rekan kerja, atau mungkin temen. Apa cuma bikin senang sesaat, atau beneran ngasih energi ekstra buat maju? Kemungkinan besar ngasih energi kan? Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas, ya kayak kata Templar tadi, tanpa semangat orang itu bisa layu.
Ini bukan lebay loh. Kurang pengakuan itu bisa bikin demotivasi, ngerasa nggak dihargai. Bahkan ya ujung-ujungnya quiet quitting itu. Iya, iya, bener banget. Memberi semangat itu memenuhi kebutuhan dasar manusiawi kita buat diakui dan dihargai atas usaha, bukan cuma hasil akhir aja. Ini nyentuh langsung ke motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri itu ya. Betul. Dorongan dari dalam buat ngelakuin sesuatu karena puas aja, bukan cuma karena imbalan dari luar. Tim yang anggotanya saling support, saling kasih semangat, biasanya lebih solid, lebih kuat ngadepin masalah. Oke, jadi kesimpulan dari aturan hashtag 14 ini jelas banget ya. Jangan pernah remehin kekuatan sebuah pujian, apalagi pujian aktif sebelum tugas dimulai. Ini kayak senjata rahasia manajemen yang paling hemat biaya, paling efektif, meskipun seringnya kehalang sama keraguan diri kita sendiri. Tepat. Ini bukan soal muji membabi buta ya, tapi soal ngelihat potensi dan berani menyatakannya buat bangun kepercayaan diri tim Anda. Sip. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa ke level praktis ya buat para pendengar. Coba pikirin satu hal ini aja. Nggak peduli peran Anda sekarang apa, bisa nggak Anda nemuin satu kesempatan aja minggu ini buat ngasih semangat yang spesifik dan tulus ke seseorang di sekitar Anda. Mungkin ke rekan yang lagi ngerjain proyek susah, atau bawahan yang nunjukin inisiatif bagus, atau bahkan ke atasan Anda mungkin. Ide bagus tuh. Nggak perlu lebay kok, cukup beberapa kata jujur aja. Coba renungkan deh, gimana satu tindakan kecil itu potensinya bisa bikin efek domino positif. Nggak cuma buat orang itu, tapi buat suasana kerja semuanya. Itu yang penting direnungkan.